Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Majelis Asmaul Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Pak Haji Jayadi, Ustaz Abdullah Qasim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam umurnya tidak panjang sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Umur Nabi Muhammad itu relatif singkat karena Nabi yang mulia itu usianya 62 sekian tahun yang kemudian digenapkan menjadi 63 tahun. Itu pun periode dakwahnya tidak lama. Periode dakwahnya 13 tahun di Mekah dan kemudian 10 tahun di Madinah. Sehingga para ahli sejarah itu menggenapkannya menjadi 23 tahun Nabi berdakwah. Meskipun umurnya tidak panjang, meskipun waktu dakwahnya tidak lama, tetapi efek, dampak, dan hasil yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru melebihi umur dan usia para nabi dan para rasul yang lain, yang ada umurnya sampai 1000 tahun, yang umurnya ada yang 900 tahun, bahkan nabi yang sering kali kita sebutkan namanya di luar Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim alaihi salam, itu umurnya mencapai 200 tahun. Meskipun usia Nabi 63 tahun, tetapi kualitasnya masih jauh lebih berkelas daripada nabi-nabi yang umurnya 1000 tahun sekalipun. Kenapa? Karena kata Dr. Aid Al-Qarni itu, detik-detik kehidupan Nabi Muhammad, menit-menit kehidupan Nabi Muhammad, ya, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun Nabi Muhammad itu, ya, bahkan dari sejak dia dilahirkan sampai dengan dia diwafatkan, hari-harinya itu benar-benar berkelas, hari-harinya itu benar-benar berkualitas, sehingga tidak salah kalau misalnya ahli sejarah menyebutkan seakan sudah disetting begitu, seakan sudah dipersiapkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di kesempatan yang baik ini kita coba mengambil sirah nabawiyah berkenaan kemampuan Nabi membangun peradaban dunia dengan, ya, keteladanan, disiplin, dan memanage waktu yang baik. Alhamdulillah, tadi Pak
Ustaz Abdullah Qasim membuka eh, Majelis Asmaul Husna ini dengan bersyukur terhadap 4 hal. Yang pertama, tadi kata beliau, karena Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita sampai dengan saat ini. Yang kedua, karena Allah masih menganugerahkan iman dan Islam. Kemudian yang ketiga, karena Allah yang menganugerahkan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dan yang keempat, kita masih bisa bersilaturahim. Bapak dan Ibu, ini kan kaitannya dengan waktu dan juga kedisiplinan yang luar biasa. Saya lihat tadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja. Ini luar biasa sekali persaudaraannya diikat oleh Asmaul Husna ya, dengan waktu yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 surah di dalam Al-Quran yang menggambarkan situasi masa kanak-kanak Nabi, yaitu surah Alam Nasroh, kemudian jugaan surah Ad-Duha. Kalau kata Pak Quraisy Shihab, itu 2 surat yang menggambarkan masa kanak-kanak Nabi. Sedangkan peristiwa yang menggambarkan situasi sosial politik ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu adalah surat Al-Fil, surat bergajah. Sedangkan situasi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan, ya, 100-200 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di Jazirah Arab itu bisa kita jumpai di dalam surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu yang artinya surat bangsa Quraisy, dan kebetulan bangsa Quraisy itu adalah bangsa pedagang. Ya, bangsa Quraisy itu bangsa pedagang ya, karena digambarkan di dalam surat itu. Dan ajaibnya dari kata Quraisy itu, ya, dari kata Quraisy itu ajaibnya mata uang, ya, jumlah mata uang itu dikenal sekarang dengan istilah kurs. Quraisy, kurs. Dan sekarang alat bayar kita juga namanya qirish. Luar biasa ya bahasa itu ya. Jadi bangsa itu bangsa Quraisy, mata uang sekarang dikenal dengan sebagai kurs, dan alat bayar kita juga kan sekarang yang online itu adalah QRIS ya. Bapak dan Ibu, jadi kita bisa melihat kehidupan 100 tahun saja sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu digambarkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy, kalau musim dingin mereka berdagang ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas mereka berdagang ke utara. Ya, sudah tradisinya memang seperti itu. Dan ini yang nanti kemudian mempengaruhi kenapa di Ka'bah jadi ada 360 berhala. Karena kan menyembah berhala itu tidak ada dalam tradisi masyarakat Jazirah Arab tuh. Menyembah berhala itu kan diambil dari, karena pegang mereka ke negeri-negeri di utara dan negeri-negeri di selatan ya. Cuma ayat itu memang menggambarkan mereka biasa berdagang setahun itu 2 kali keluar dari Mekah. Itu makanya kemudian Mekah menjadi kawasan transito. Mungkin kalau sekarang menjadi kota transit perdagangan internasional. Kemudian waktu ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, digambarkan ada sebenarnya Yaman hari itu adalah
semacam wilayah kegubernuran dari Ethiopia. Ethiopia itu Afrika ya. Nabi menyebutnya sebagai negeri Habasah. Ya, jadi disebut sebagai negeri Habasah. Ya, menariknya Bapak dan Ibu, kenapa Nabi mengambil negeri Habasah sebagai tempat hijrah sahabat pertama dan juga hijrah yang kedua? Karena negeri Habasah itu memang adalah negeri Nasrani. Ya, Nasrani hari itu jauh lebih dekat dengan tauhid Islam karena di sana ada Raja Negus yang beriman ya kepada masih percaya dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah di Yaman itu kebetulan gubernurnya itu adalah Abroha. Jadi semacam wilayah protektorat dari Kilan di Yaman, di Abroha. Nah, aku maju ekonominya karena ada Ka'bah. Itu makanya dia membuat gereja di Yaman itu yang marketnya itu sama dengan Ka'bah. Jadi dia buat gereja yang bentuknya itu mirip dengan Ka'bah. Dia memberi nama gerejanya gereja Sona'a yang di dalamnya ada semacam miniatur Ka'bah dengan harapan bahwa orang akan menjadikan Yaman juga sebagai kawasan transit perdagangan. Tapi ternyata tidak begitu. Itu makanya kalau kata Raja Abroha, kalau begitu Ka'bahnya saja yang dipindahkan ke Yaman. Maka terjadilah peristiwa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dalam situasi seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaibnya Nabi kita itu, ya ini untuk melihat manajemen waktunya, Nabi Muhammad itu justru sudah menjadi yatim sebelum dilahirkan. Itu makanya dalam surat Ad-Duha, masa kanak-kanaknya itu, alam yajidka yatimang fa'awa, wa wajadaka bolang fahada, wa wajadaka ailang fa'agna. Bapak dan Ibu, ini juga rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad itu bahkan di dalam kandungan sudah menjadi yatim? Sekali lagi, kita harus mengakui bahwa setiap kita rata-rata itu membawa gen ayah setiap kita. Bukan hanya membawa gen ayah, setiap kita ini membawa karakter ayah. Setiap kita itu membawa karakter ayah. Bahkan terkadang anak-anak itu ya sukses berhasil karena ayah. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi kalau sekarang itu banyak anak berhasil dan sukses itu karena ayah. Bahkan kalau nggak ada ayahnya dia bukan siapa-siapa. Nah ini berbeda. Nabi kita Muhammad Sallallahu dalam kandungan Nabi itu sudah tidak punya ayah. Sehingga tidak bisa orang misalnya menjudge Nabi itu wajar aja dia sesukses itu karena ayahnya orang besar. Dia itu hebat karena dididik oleh ayahnya. Tidak begitu bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang mendidik Nabi bukan ayahnya. Yang mendidik Nabi adalah Allah, sehingga Nabi mengatakan, Adabani Robbi, fa'ahsana ta'dibi. Mendidik kepadaku Robku, Tuhanku, ya, bukan ayahku, bukan kakekku, bukan pamanku, ya, tetapi Allah, maka menjadi baguslah adab dan akhlak serta perangaiku. Nah, itu kan luar biasa sekali. Nabi Muhammad dilahirkan seperti itu. Ya, seakan-akan
juga ingin mengatakan, kalau ada orang yatim, kemudian mengeluh karena tidak punya ayah, Nabi Muhammad SAW justru sudah tidak punya ayah ketika di dalam kandungan. Bapak dan ibu, terkadang ada anak benci kepada ayahnya. Terkadang ada anak yang marah kepada ayahnya. Tapi sebenci-bencinya anak, semarah-marahnya anak kepada ayah, di dalam kehidupannya dia pernah memanggil nama ayah. Dia pernah memanggil nama bapak, nama abi, nama abah di dalam kehidupannya. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir tidak punya kalimat ayah. Tidak pernah memanggil kata abi, tidak pernah memanggil kata bapak. Karena memang sejak dalam kandungan, Nabi yang mulia sudah tidak punya ayah. Begitu para ahli sejarah memahaminya, jadi biar Nabi itu memang benar-benar murni, ya, benar-benar tulus. Itu makanya saya juga berulang mengatakan, Nabi Muhammad itu tidak pernah menulis satu huruf pun. Nabi Muhammad juga tidak membaca satu lembar sekalipun. Tetapi ribuan, jutaan karya tulis justru menulis tentang Nabi Muhammad, lembaran, bahkan buku, ya, bukan lagi sejilid, ada yang 30 jilid, ada yang 50 jilid, justru menulis tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk menggambarkan bahwa waktu yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berharganya dan begitu bernilainya. Bahkan ibu itu kan berbekas dalam sekali di dalam kehidupan kita ibu. Ya, ibu itu berbekas sekali di dalam kehidupan kita. Karena darahnya, air susunya, doa-doanya. Tetapi buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mewafatkan ibundanya ketika umur 6 tahun. Dan terus kan Nabi diasuh oleh kakeknya. Hadirin, mohon maaf sekali lagi. Saya tahu bahwa bapak-bapak semua, ibu-ibu rata-rata udah pada punya cucu. Kakek dan nenek itu biasanya lebih sayang terhadap cucu ketimbang ayah kepada anaknya. Dan cenderung cucu yang diasuh oleh kakeknya itu bisa lebih manja. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang dimanja kalau oleh kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya sayang betul ya dengan Nabi Muhammad itu. Bahkan Abdul Muthalib itu, Bapak Ibu, dia itu pemegang kunci Ka'bah. Dan di dekat Ka'bah itu ada kursi yang khusus hanya diduduki oleh Abdul Muthalib itu dan gak ada yang berani. Tetapi di kursi itulah Abdul Muthalib sering mendudukkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pun Allah ya mewafatkan Abdul Muthalib ketika Nabi 8 tahun. Jadi tidak lama. Sehingga tetap ada kasih sayang, tapi tidak membentuk karakter, karena karakter Nabi dibentuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak umur 8 tahun itulah Nabi sudah menjadi penggembala kambing. Nabi mengatakan begini, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'a ghanaman." Allah itu enggak mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka adalah penggembala-penggembala kambing. Nanti coba kita lihat ya. Kata-kata beliau itu nabi-nabi itu para penggembala kambing ya. Kita tahu Nabi Musa sampai 8 tahun ya menggembala kambing. Kita tahu juga Nabi kita juga menjadi penggembala. Nabi Isa juga adalah penggembala kambing. Maka para sahabat bertanya, termasuk engkau? Maka Nabi mengatakan, iya ketika saya berumur 8 tahun itu, ar'aha min kororito min ahli Makkah.
Saya menggembalakannya dari kambing-kambing penduduk Makkah dan saya mendapatkan upah, saya mendapatkan bayaran dari menggembala kambing. Usia belia begitu saja, ya, hari-harinya dibuat oleh Allah sebagai sebuah pelajaran pendidikan yang luar biasa. Dan kita tahu ketika dilahirkan juga tidak langsung diasuh oleh ibu, tapi diasuhnya oleh Halimah Sa'diyah, disusuinnya oleh Halimah Sa'diyah, dan bukan di kota kelahirannya. Ini luar biasa sekali. Justru dibawa ke negeri Taif, yang sekarang negeri itu menjadi negeri yang paling sejuk, ya, menjadi tempat yang paling adem barangkali di Jazirah Arab itu, karena tumbuh-tumbuhan, ya, sebagaimana puncak di sini itu begitu sejuknya, sehingga di sana sekarang istana-istana raja banyak berdiri di kawasan Taif itu, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saja sampai dengan bahkan umur 10 tahun itu ada hadis kan. Ya, 2 malam yang saya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi ditidurkan oleh Allah? Karena teman-teman penggembalanya yang dari umur 8 tahun itu ngajak Nabi Muhammad itu menyaksikan hiburan malam. Mungkin kalau sekarang itu pentas musik di Jazirah Arab, tapi begitu mau sampai ke lokasi, Nabi bersandar di sebuah rumah, kemudian tidur. Ya, begitu bangun mataharinya itu sudah mulai menyentuh kakinya hangat. Kemudian Nabi bangun. Kata para penggembala itu, ya Muhammad, tadi malam kemana? Kami cari-cari kamu kok tidak ada. Maka di dalam hadis itu disebutkan 2-3 rumah sebelum saya sampai ke lokasi, saya tertidur, kata Nabi. Dan bangun-bangun sudah pagi. Kata teman-teman, ya sudah minggu depan nanti kita nonton lagi, ada acara lagi. Baik, tapi Nabi ditidurkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitulah manajemen waktu Nabi, kenapa disebutkan sangat berkelas dan berkualitas. Bahkan dari belia sekalipun, Nabi yang mulia itu, Bapak dan Ibu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemute. Kemute. Mute, Ustadz, tidak ada suara. baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita coba melihat, ya, di dalam kehidupan Nabi, waktu itu bukan untuk dihabiskan. Di dalam kehidupan Nabi, waktu itu dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi waktu di dalam kehidupan Nabi itu adalah bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dimanfaatkan dan untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun katsiru minan nas. Ada 2 nikmat, kata Nabi itu, ya, yang banyak manusia itu lalai. Yaitu waktu sempat dan waktu sehat. Waktu sempat dan juga waktu sehat. Dan itu memang 2 hal yang seringkali kita lalai, ya, dari 2 nikmat itu. Maka kita manfaatkan, ya, kesempatan yang paling baik itu di dalam waktu dan juga kesehatan yang masih kita miliki. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Dan demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Al-Quran hebatnya menggunakan kata asar. Bukan subuh, bukan zuhur.
Itu ibarat umur, itu udah di waktu asar. Kalau umur kita sudah sampai di asar, maka sebentar lagi sudah maghrib. Ya, kalau sudah maghrib, ya berarti sudah malam dan itu berarti kemudian sudah istirahat. Manusia itu rugi kecuali yang beriman, yang beramal soleh, yang menyampaikan kebenaran, ya, dan kemudian nasihat menasehati di dalam kesabaran. Itu kenapa? Karena kita diminta untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya ngelihat Bapak Ibu dari seluruh Indonesia bergabung di Asmaul Husna itu menjadi motivasi yang luar biasa dan kegembiraan saya di usia Bapak dan Ibu masih mendapatkan anugerah semangat sekali ya di dalam membaca, mengamalkan, menghayati yang namanya Asmaul Husna ini ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita ini kan kayak batu es, Bapak dan Ibu. Kita diemin aja, batu es akan mencair dan kemudian habis. Itu umur tuh begitu, dia kayak batu es aja. Dingin dia, tapi kalau kita tidak apa-apakan, maka dia istilahnya habis mencair. Kalau kita taruh di freezer, ya, memang dia awet di freezer itu. Ya, tapi kan nggak bisa apa-apa kalau dia hanya di freezer saja. Nah, agar umur seperti batu es, dia bisa dicampur dengan sirup, maka dia jadi es sirup. Dicampur dengan alpukat, biji selasi, susu evaporasi, susu UHT, kasih nangka, ya, maka dia nanti jadi es teler sultan. Itu batu es. Nah, artinya umur kita jugaan begitu. Kalau kita campur dengan majelis Asmaul Husna, maka kita mulia dengan Asmaul Husna. Kalau kita gabung misalnya dengan majelis di masjid, maka kita mulia ya umur kita di jamaah masjid. Kalau kita bergabung misalnya umur kita di misalnya paguyuban daerah, di kelompok-kelompok warga, maka umur kita nanti akan bermanfaat di sana ibarat batu es. Umur kita juga Bapak dan Ibu itu bagaikan perputaran jarum jam tuh. Itu jarum jam muter aja. Ya, dari jam tadi 5.15, sekarang sudah jam 6.10. Dan jarum jamnya itu nggak bisa Bapak dan Ibu muter balik. Balik lagi ke jam 5.15, itu udah nggak bisa lagi. Jam 5.15 yang tadi, kalau jam 5.15 besok masih bisa. Tapi untuk balik ke jam 5.15 tadi, sampai hari kiamat pun kita tidak akan bisa untuk balik lagi. Bapak dan Ibu, di jam 5.15 tadi, ketika kita memulai Asmaul Husna, mungkin masih ada jutaan orang yang tertidur lelap. Ya, mungkin masih banyak sekali orang yang masih berada di dalam selimutnya. Tetapi waktu kita dibuat oleh Allah dan kita berikhtiar ya di jam seperti itu tadi sampai dengan hari ini ya dia berada di Majlis Sirah Nabawiyah. Bapak dan Ibu, perputaran jam itu nggak bisa dimundurkan tapi dia bisa berhenti ketika batunya habis. Sama umur kita akan juga segera berhenti ya ketika jarum jamnya itu berhenti dan batas umur kita juga akan habis, maka dia berhenti. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Nabi yang mulia itu sangat disiplin di dalam hal beribadah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sangat disiplin di dalam hal beribadah. Pertama, Nabi mengajarkan sholat tepat pada waktunya. Bahasanya adalah sholat di awal waktu.
Bahkan kata Aisyah, kalau Bilal sudah azan, saya seakan-akan enggak kenal Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad seakan-akan enggak kenal dengan saya. Kenapa begitu? Karena begitu ada panggilan azan, semuanya buat Allah. Sehingga Aisyah pun merasa Nabi kayak nggak kenal saya, tapi sudah langsung menuju panggilan Allah. Itu disiplin sekali. Nabi berkenaan dengan awal waktu. Sehingga Nabi mengatakan seutama-utamanya amal-amal seorang hamba itu sholat di awal waktu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kalau bahasa Al-Quran itu banyak orang yang melalaikan sholat. Sedangkan kita diajarkan untuk sholat disiplin. Karena gini, Bapak dan Ibu kalau kita lihat hadisnya itu, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya bagus. Kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya jugaan buruk. Itu kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, harusnya kehidupan kita itu juga bisa kita lihat sholat. Jadi kalau kita sholatnya disiplin, maka hidup kita juga adalah disiplin. Kalau sholatnya teratur, maka hidup juga adalah teratur. Kalau sholatnya juga nyaman, ya, tenang, tentram, bahagia, maka dia juga nanti akan berbuah. Kehidupan juga akan tenang, tentram, dan bahagia. Kenapa? Karena Allah menjadikan sholat sebagai standar kehidupan seorang mukmin. Bahkan Nabi mengatakan perjanjian kami dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang munafik itu sholat. Kalau tidak sholat, maka dia bukan termasuk orang Islam. Sampai sebegitunya, ya. Bukan termasuk kelompok kami, kata baginda Nabi. Ya, jadi itu yang pertama, Nabi disiplin banget di dalam hal sholat. Yang kedua, jangan lupa Nabi juga disiplin itu bukan hanya sholat yang wajib. Yang sunnah pun Nabi disiplin. Maka bagi Bapak dan Ibu yang bisa menjaga yang sunnah, maka otomatis bisa menjaga yang wajib. Ya coba aja kalau kita qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, pasti zuhurnya kita terpelihara. Kalau kita sholat qobliyah subuh, udah pasti subuhnya jugaan terpelihara. Makanya siapa yang bisa menjaga yang sunnah, maka dia pasti dijamin bisa menjaga yang wajib. Apa sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan? Qiyamul lail. Karena buat Nabi itu adalah wajib, buat kita umatnya adalah sunnah. Kata Aisyah, Bapak dan Ibu, ini kebiasaan ya, Aisyah tuh kalau tidur tuh nempel Bapak Ibu sama Nabi itu. Entah tangannya, entah tubuhnya. Ya, jadi biasa itu Aisyah tuh kalau tidur nempel. Itu makanya, dan Rasulullah kan tidur itu tidak malam-malam seperti orang apa istilahnya ya, begadang. Enggak, Rasulullah tidur tuh ya di awal malam. Ya, itu kebiasaannya Rasul tuh seperti itu. Sehingga bisa bangun nanti dengan baik. Kata Aisyah, kami tidur di awal malam bersama. Begitu tengah malam, kata Aisyah, saya meraba-raba tubuh Nabi. Ternyata Nabi nggak ada di tempat tidurnya. Ketika saya bangun, saya lihat Rasulullah ada di sisi kamar sedang sholat tahajud. Maka kata Aisyah, ya sudah saya tidur lagi aja. Ya, beberapa waktu berikutnya kata Aisyah, saya mendusin lagi. Saya cari lagi, saya raba-raba tuh di tempat tidurnya nggak ada. Saya lihat Rasulullah sujud terus saja sampai dengan menjelang subuh. Sehingga Aisyah mengatakan setelah menjelang subuh itu, ya Rasulullah, surga itu udah di depan mata, ampunan udah didapat. Kenapa ibadah masih sebegitu luar biasanya? Maka kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, jadi Nabi itu ingin merasa senang jika Allah menetapkannya sebagai hamba yang bersyukur. Kalimatnya syakuro lagi, bukan syakiron. Ya, jadi benar-benar dan benar-benar bersyukur. Ya, jadi ibadah itu harusnya sih kita belajar ya, luar biasa ya. Bapak dan Ibu, Nabi itu menjadikan sholat tahajudnya itu sebagai rasa syukur.
Kalau kita tahajudnya kalau lagi ada masalah. Kita sholat tahajudnya itu kalau lagi ada problem. Itu artinya kalau ada masalah kita melibatkan Allah. Kalau lagi ada problem kita ngajak-ngajak Allah. Tetapi giliran senang kita tidak ngajak-ngajak Allah. Bukan berarti nggak boleh ya, lagi susah. Memang kita juga diperintah. Tapi kan kita harus naik kelas. Sehingga Nabi mengatakan menjadi hamba yang syakur. Ya. Bapak dan Ibu, yang kedua, Nabi itu sangat disiplin ya di dalam hal berpuasa. Puasa Nabi itu kita tahu ada Senin Kemis, sehingga sahabat bertanya kenapa puasa di Senin Kamis. Kata Rasulullah, wulidtu fi wa bu'istu fi. Saya puasa di hari Senin karena saya dilahirkan hari Senin. Saya puasa hari Kamis karena saya diangkat menjadi nabi dan rasul itu di hari Kamis. Ya. Kemudian juga Nabi sedekahnya itu Masya Allah Bapak dan Ibu. Itu makanya mungkin Nabi itu satu-satunya manusia yang kalau diminta itu nggak bakalan nolak. Kalau diminta. Jadi kalau diminta nggak bakalan ditolak. Karena memang hadisnya mengatakan seperti itu. Masu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an ya illa a'ta. Tidaklah sesuatu diminta kepada Rasulullah kecuali itu pasti akan dikasih, bahkan yang paling disayangin sekalipun. Bapak dan Ibu, suatu hari Nabi sedang membagi-bagikan sedekahnya dalam bentuk buah kurma di dalam rumahnya. Begitu panggilan azan datang, langsung Nabi tinggalkan. Itu tadi kan saya udah bilang Nabi langsung pasti tinggalkan. Dan Bapak dan Ibu, begitu selesai sholat, Nabi ternyata langsung balik lagi ke dalam rumah. Dan kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah kenapa tadi setelah sholat langsung balik ke rumah dan kemudian balik lagi? Maka kata Nabi, tadi sebelum datang panggilan azan, saya sedang membagi-bagikan kurma. Kebetulan tersisa 1 biji kurma. Saya tidak mau malam ini biji kurma itu, 1 biji itu menginap di dalam rumah saya. Maka harus cepat saya berikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam rumah tangga Nabi itu nggak ada yang nginep ya. Luar biasa sekali ya. Jadi dikeluarkan oleh Nabi untuk bersedekah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat produktivitas keseharian Nabi Muhammad di dalam memanfaatkan waktu. Pertama, Nabi memang membagi waktu itu menjadi 4. Nabi mengatakan lil akil arba'u sa'at. Buat orang yang ada akalnya, sebaiknya dia membagi waktunya itu menjadi 4. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Hendaknya dia membagi waktunya untuk Allah. Jadi 24 jam itu, ya, kalau dalam manajemen waktu Nabi itu, 1/4-nya itu adalah buat Allah. Jadi 6 jam itu, ya, kalau mau diklasifikasikan, mau dipetakan itu, 6 jamnya adalah buat Allah. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua itu adalah waktu untuk upgrading diri. Jadi untuk perbaikan diri. Namanya muhasabah. Ya, makanya dia bahasa kitanya adalah introspeksi diri. Itu 6 jam. Untuk perenungan diri, untuk peningkatan kualitas diri. Yang ketiga, sa'atun yatafakkaru fiha fima sona Allah. Dan yang ketiga adalah waktu 6 jam untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang keempat, sa'atun yakhlu fiha fi mat'amihi wa mashrabihi. Ada 1/4 waktu untuk mencari nafkah buat diri, buat jugaan keluarga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau 1/4 yang pertama Nabi sudah mengajarkannya kepada kita, ya, melalui sholat 5 waktu, melalui sholat sunnah,
melalui puasa sunnah, puasa wajib, terus saja sempurna sekali. Ya, apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan digambarkan sampai kakinya bengkak. Ya. Bapak dan Ibu, kemudian waktu untuk muhasabah diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad itu intensif muhasabah diri itu di umur 37. Begitu umur 37, Nabi naik ke Gua Hiro. Melakukan kontemplasi, melakukan perenungan diri, ya, berkholwat, ya, mengasingkan diri dari kerumunan masyarakat Mekah yang pekerjaannya berjudi, berzina, saling perang, minum minuman keras, menyembah berhala. Dan itu Nabi merenungkan itu semua di Gua Hiro itu selama 3 tahun. Yang kebetulan Gua Hiro hari itu, karena Mekah itu adalah lembah, wow, dibakar. Jadi semuanya memang kelihatan dari Gua Hiro itu. Ya, kalau sekarang sih sudah tidak karena memang dia tertutup. 3 tahun Nabi melakukan kontemplasi, muhasabah diri itu, sehingga turun surat Al-Alaq ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Begitu Nabi yang mulia menjadi Nabi dan Rasul, ya, Nabi nggak berhenti di situ. Nabi berjuang, luar biasa sekali. 4 tahun Nabi diam-diam, bersembunyi. Dan Nabi melakukannya dari pribadi ke pribadi, dari rumah ke rumah, dan juga dari orang-orang yang terdekat selama 4 tahun. 4 tahun juga dapatnya itu nggak banyak Bapak dan Ibu, tapi itu militan sekali yang masuk Islam. Sehingga Al-Quran menyebutkan mereka sebagai as-sabiqunal awwalun. 4 tahun itu dapat sekitar 62 orang. Dan nggak kucu berangkat. Soalnya macet. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Kenapa kalau bahasa Al-Qur'annya itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Kenapa kalian tidak memikirkan bagaimana onta-onta itu diciptakan? Mungkin sekarang itu namanya apa? Ilmu hayati, ilmu tentang kebinatangan, ya. Kemudian juga bagaimana langit ditinggikan, melahirkan ilmu-ilmu astronomi, ya. Dan kemudian bagaimana bumi dihamparkan, geografi dan seterusnya, dan juga bagaimana gunung-gunung dipancangkan, itu sekarang disebut sebagai vulkanologi. Itu kan hebat sekali manajemen waktu Nabi berkenaan dengan penciptaan alam. Ya, jadi kita juga begitu, Bapak dan Ibu, di depan rumah ada pohonan, siram. Ya, kenapa? Karena itu pahalanya besar sekali. Jangankan pohon, Bapak ngasih makan semut aja nih, semut nih. Ada gula 1, taruh aja situ tuh. Itu kata Nabi, likulli rotbin ya bisin ajrun. Setiap kebaikan yang diberikan kepada sesuatu yang ada nyawanya, apakah semut, apakah pohon, maka kata Nabi itu ada pahalanya. Ya, jadi itu seperti itu. Dan yang terakhir, tetap manajemen waktunya itu ada yang namanya mencari nafkah untuk makan dan untuk minum. Jangan sampai keluar 7 hari buat Allah dan Rasulnya, tapi anak dan istri bayar kontrakan. Nggak ada beli gas, nggak ada, itu nggak boleh di dalam Islam. Nggak boleh, ya. Jadi buat Allah ada 1/4-nya, buat memikirkan ciptaan 1/4 waktunya, kemudian buat muhasabah diri 1/4, dan buat nyari nafkah juga adalah 1/4. Sehingga istri enggak keleleran, sehingga anak enggak kelaparan. Bapak dan Ibu, yang paling terakhir, saya ingin menyampaikan pesan dari buku Ya Sohibasitin, yang judulnya adalah Wahai orang-orang yang berumur 60 tahun. Penulis buku Ya Sohibasitin, Wahai orang-orang yang berumur 60, ya, memberikan pelajaran bagi yang udah umur 60, 1, hindari pekerjaan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Jangankan yang buruk,
Jangankan yang dilarang. Yang tidak dilarang, tapi nggak ada manfaatnya, nggak usah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan Islam itu adalah mengajarkan kepada umatnya untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, kalau udah umur 60, hindari nyabut uban. Nabi mengatakan, la tangtipus syaibah, fa inna syaibata nurun yaumal qiyamah. Kalian jangan pada nyabut uban. Karena uban itu adalah cahaya buat orang-orang yang beriman di hari kiamat. Ya, Tidak ya boleh jadi nyabutan uban. iya nggak boleh, udah ya, nggak boleh nyabut-nyabut uban kata Nabi ya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kata penulis itu adalah mohon maaf, sudah tidak lagi rakus, sudah tidak lagi serakah sama harta. Jadi kalau udah umur seperti itu masih hauk aja sama harta, sama duit, sama cuan, itu maka fa'aina tazhabun. Mau kemana Ki? Udah ubanan, masih serakah aja, masih rakus aja. Sama yang namanya harta. Dan yang keempat, kata Nabi itu kurang-kurangin cinta kepada dunia. Kata Nabi, yahrumu ibnu Adam wa yashubbu fisnatain. Manusia itu pasti tua. Pasti kata Nabi. Tapi ada dua yang bikin orang tua itu nggak pernah ngerasa tua. Yang pertama adalah al-hirsu alal mal wal hirsu alad dunia. Rakus sama harta, kemudian cinta sama dunia. Itu yang bikin orang ngerasa nggak tua-tua. Maka di umur 60 dan seterusnya, hal-hal seperti itu hendaknya menjadi pelajaran. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya hanya memberi waktu sampai dengan jam 6.35 ya, karena mau ada pengukuhan guru besar hari ini di UIN. Jadi saya harus jam setengah 8 di sana. Baik, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Pak Ustaz Qasim, silakan.